Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Itu adalah ucapan khas masyarakat Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Secara harfiah, Adil Katalino artinya adil terhadap sesama manusia. Bacuramin Kasaruga artinya bercermin atau berpedoman atau berpandangan hidup kepada surga. Dan Basengat Kajubata artinya selalu mengingat Tuhan sebagai pemberi kehidupan. Dalam video kali ini, kita akan membahas asal-usul suku Dayak, dari mana asalnya, penyebarannya dan budayanya agar kita semakin mengenal suku-suku yang ada di Nusantara ini. Dengan mengenal sejarah, diharapkan akan membuat kita semakin cinta dan sayang kepada sesama manusia, dengan mengenal asal-usul saudara kita yang berasal dari Kalimantan. Kata Dayak berasal dari kata Daya, yang artinya adalah hulu, atau menyebutkan masyarakat yang tinggal di pedalaman atau pegunungan Kalimantan pada umumnya, dan Kalimantan Barat pada khususnya. Ada berbagai pendapat tentang asal-usul Dayak, tetapi sampai saat ini masih belum ada yang benar-benar memuaskan. Namun pendapat umum yang diterima menyatakan bahwa orang Dayak adalah salah satu kelompok asli terbesar dan tertua yang mendiami Pulau Kalimantan. Selain pendapat itu, dipercayai bahwa seorang nenek moyang orang Dayak berasal dari Cina, sebagaimana yang dinyatakan oleh Michael Commons dalam Manusia Dayak Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan, tahun 1987, halaman ketiga. Semua suku bangsa Dayak termasuk pada kelompok yang bermigrasi secara besar-besaran dari daratan Asia. Suku bangsa Dayak merupakan keturunan dari imigran yang berasal dari wilayah yang kini disebut Yunan di Cina Selatan. Dari tempat itulah kelompok kecil mengembara melalui Indochina ke Jazirah Malaysia, yang menjadi loncatan untuk memasuki pulau-pulau di Indonesia. Selain itu, mungkin ada kelompok yang memilih batu loncatan lain, yakni dari Hainan, Taiwan, dan Filipina. Perpindahan itu tidak begitu sulit karena pada zaman glasial atau zaman es, permukaan laut sangat turun atau surut, sehingga dengan perahu-perahu kecil sekalipun mereka dapat menyeberangi perairan yang memisahkan pulau-pulau itu. Orang-orang Dayak adalah penduduk Pulau Kalimantan yang sejati. Dahulu mereka mendiami Pulau Kalimantan di pesisir pantai, baik di sebelah pantai maupun di bagian daratannya. Akan tetapi tatkala orang Melayu dari Sumatera dan tanah semenanjung Malaya datang ke situ, terdesaklah orang Dayak itu, dan mereka mundur bertambah lama, bertambah jauh ke sebelah darat Pulau Kalimantan. Teori tentang migrasi ini sekaligus bisa menjawab persoalan, mengapa suku Dayak ini mempunyai begitu banyak sifat yang berbeda dalam bahasa, maupun dalam ciri-ciri budaya mereka. Suku bangsa Dayak terbagi dalam beberapa rumpun besar, yaitu Apo, Kayan, Kenyah, dan Punan. Rumpun ini terbagi lagi menjadi lebih kurang 405 subsuku. Meskipun terbagi menjadi ratusan suku, kelompok suku Dayak memiliki kesamaan ciri khas dan budaya yang khas. Ciri-ciri tersebut menjadi faktor penentu salah satu suku di Kalimantan dan dapat dimasukkan dalam kelompok Dayak. Ciri-ciri khas Dayak meliputi yang pertama adalah rumah panjang. Rumah panjang merupakan hasil budaya material yang merupakan tempat tinggal tradisional suku Dayak. Yang kedua ada tembikar. Suku Dayak memiliki keahlian dalam membuat tembikar sebagai bagian dari budaya mereka. Yang ketiga ada mandau. Mandau adalah senjata tradisional suku Dayak yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Kalimantan adalah salah satu dari 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Sebenarnya pulau ini tidak hanya merupakan daerah asal orang Dayak semata, karena ada juga orang Banjar, khususnya di Kalimantan Selatan, dan orang Melayu. Dalam kalangan orang Dayak sendiri, satu dengan lainnya menumbuhkan kebudayaan sendiri. Dengan kata lain, kebudayaan yang ditumbuh kembangkan oleh Dayak Iban tidak sama persis dengan kebudayaan yang ditumbuh kembangkan oleh Dayak Punan dan seterusnya. Namun demikian, satu dengan lainnya mengenal atau memiliki senjata khas Dayak yang disebut sebagai mandau. Dalam kehidupan sehari-hari, senjata ini tidak pernah lepas dari pemiliknya. Mandau memiliki makna yang dalam bagi pemiliknya. Kemanapun ia pergi, mandau selalu dibawanya. Karena mandau juga berfungsi sebagai simbol penghormatan dan jati diri seseorang. Sebagai catatan, dahulu mandau dianggap sebagai memiliki unsur magis dan banyak digunakan dalam acara ritual tertentu, seperti perang ngayau, perlengkapan tarian adat, dan perlengkapan upacara. Mandau dipercayai memiliki tingkat keampuhan atau kesaktian, yang salah satunya tidak hanya diperoleh dari proses pembuatannya yang melalui ritual-ritual tertentu, tetapi juga dalam tradisi ngayau atau pemenggalan kepala lawan. Ketika semakin banyak orang yang berhasil dikayau, maka mandau yang digunakannya semakin sakti. Biasanya sebagian rambutnya digunakan untuk menghiasi gagangnya.
Masyarakat Dayak percaya bahwa orang yang mati karena dikayau, maka rohnya akan mendiami mandau tersebut, hingga mandau tersebut menjadi sakti. Namun pada saat ini, fungsi mandau sudah berubah menjadi benda seni, budaya, dan cenderamata serta barang koleksi dan berbagai alat untuk berburu, memangkas semak belukar dan bertani. Suku Dayak merupakan suku asli Kalimantan yang hidup dalam kelompok dan pada awalnya tinggal di pedalaman, di gunung dan sebagainya. Sebelum zaman es, benua Asia dan Pulau Kalimantan merupakan bagian dari Nusantara yang masih menjadi satu, memungkinkan ras Mongoloid dari Asia untuk mengembara melalui daratan dan mencapai Kalimantan yang sekarang disebut sebagai Pegunungan Muler. Suku Dayak merupakan penduduk Kalimantan sejati dan pertama-tama menempati Pulau Kalimantan. Namun setelah orang-orang Melayu dari Sumatera dan Semenanjung Malaya datang, mereka perlahan mundur ke dalam. Kedatangan orang-orang Bugis, Makassar, dan Jawa pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit menyebabkan suku Dayak hidup terbencar-bencar di seluruh wilayah Kalimantan. Dalam rentang waktu yang lama, kejadian tersebut mengakibatkan suku Dayak terdesak dan terpencar. Sebagian dari mereka memasuki daerah pedalaman yang lebih besar. Selanjutnya pengaruh Islam dari Kerajaan Demak serta dengan masuknya para pedagang Melayu sekitar tahun 1689 menyebabkan banyak suku Dayak yang memeluk Islam tidak lagi mengakui diri mereka sebagai orang Dayak, tetapi menyebut diri mereka sebagai orang Melayu atau orang Banjar. Sementara itu, orang Dayak yang menolak agama Islam kembali menjelajahi sungai dan memasuki pedalaman di Kalimantan Tengah, bermukim di daerah-daerah seperti Kayutangi, Amuntai, Margasari, Watang Amandit, Labuan Lawas, dan Watang Balangan. Sebagian lagi terus memasuki pedalaman Pulau Kalimantan. Orang Dayak yang memeluk Islam sebagian besar berada di Kalimantan Selatan dan sebagian di Kota Waringin. Salah satu Kesultanan Banjar yang terkenal adalah Lambung Mangkurat. Sebenarnya ia adalah orang Dayak, yaitu Dayak Manyan atau Oddanum. Tidak hanya dari Nusantara, bangsa-bangsa lain juga datang ke Kalimantan. Bangsa Tionghoa diperkirakan mulai datang ke Kalimantan pada masa dinasti Ming, sekitar tahun 1368 hingga 1643. Dalam manuskrip berhuruf kanji disebutkan bahwa kota yang pertama kali dikunjungi adalah Banjarmasin. Tetapi masih belum jelas apakah bangsa Tionghoa datang pada masa Banjarmasin di bawah kekuasaan Majapahit atau pada masa Islam. Kedatangan bangsa Tionghoa tidak menyebabkan perpindahan penduduk Dayak dan tidak memiliki pengaruh langsung, karena mereka berdagang terutama dengan kerajaan Banjar di Banjarmasin dan tidak langsung berdagang dengan orang Dayak. Sejak abad ke-5, bangsa Tionghoa telah sampai di Kalimantan. Pada abad ke-15, Raja Yunglo mengirim angkatan perang besar ke selatan, termasuk Nusantara di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho. Mereka kembali ke Tiongkok pada tahun 1407. Sebelumnya mereka singgah ke Jawa, Kalimantan, Malaka, Manila, dan Solo. Pada tahun 1750, Sultan Mempawah menerima orang-orang Tionghoa dari Brunei yang sedang mencari emas. Orang-orang Tionghoa tersebut juga membawa barang dagangan termasuk candu, sutra, barang pecah belah seperti piring, cangkir, mangkok, dan kunci. Berikut ini adalah beberapa adat istiadat yang masih terpelihara hingga kini bagi suku Dayak. Kepercayaan terhadap dunia supranatural pada zaman dahulu maupun sekarang masih sangat kuat di kalangan suku Dayak, dan adat istiadat mereka pun masih terjaga dengan baik. Yang pertama adalah upacara tiwah. Upacara tiwah adalah acara adat suku Dayak yang dilaksanakan sebagai pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sandung. Sandung adalah alat tempat seperti rumah kecil yang khusus dibuat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Upacara tiwah sangat sakral bagi suku Dayak. Pada acara tiwah, sebelum tulang-tulang tersebut diantar dan diletakkan ke tempatnya, dilakukan banyak ritual, tarian, suara gong, dan hiburan lainnya. Sampai akhirnya tulang-tulang tersebut diletakkan di tempat yang telah ditentukan. Yang kedua, dunia supranatural. Dalam kebudayaan suku Dayak, dunia supranatural memainkan peran penting sejak zaman dahulu. Hal ini menjadi ciri khas kebudayaan suku Dayak. Namun seringkali orang luar menyebut suku Dayak sebagai pemakan manusia atau disebut dengan kanibal. Namun dalam kenyataannya, suku Dayak adalah suku yang sangat mencintai perdamaian. Mereka hanya akan bertindak jika diganggu atau ditindas secara sewenang-wenang. Ada banyak jenis kekuatan supranatural suku Dayak di Kalimantan. Salah satunya adalah Manajah Antang. Manajah Antang ini merupakan cara suku Dayak untuk mencari petunjuk, seperti mencari keberadaan musuh yang sulit ditemukan. Dengan bantuan arwah para leluhur atau burung antang, musuh yang dicari pasti akan ditemukan, dan hal ini telah terbukti. Yang ketiga adalah mangkok merah. Mangkok merah merupakan salah satu benda atau barang dalam kebudayaan suku Dayak.
Mangkok merah memiliki peran sebagai media persatuan bagi suku Dayak. Mangkok merah mulai beredar ketika orang Dayak merasa kedaulatan mereka dalam bahaya besar. Panglima atau yang disebut dengan Pangkalima oleh suku Dayak akan mengeluarkan isyarat siaga atau perang dalam bentuk mangkok merah yang didistribusikan dengan cepat dari satu kampung ke kampung lainnya. Dalam penampilan sehari-hari, banyak orang yang tidak tahu siapa Panglima Dayak tersebut karena mereka terlihat seperti orang biasa-biasa saja. Namun mereka memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa. Terlepas dari apakah orang percaya atau tidak, Panglima tersebut memiliki ilmu yang memungkinkan mereka terbang dan kebal terhadap peluru, senjata tajam dan sebagainya. Pemberian mangkok merah tidak dilakukan secara sembarangan. Sebelum membagikan mangkok merah, sang Panglima harus melakukan acara adat untuk menentukan waktu yang tepat untuk memulai perang. Dalam acara adat tersebut, roh para leluhur akan merasuki tubuh Pangkalima. Lalu jika Pangkalima tersebut bertariu atau memanggil roh leluhur untuk meminta bantuan dan menyatakan perang, orang-orang Dayak yang mendengarnya juga akan mendapatkan kekuatan serupa Panglima. Biasanya orang yang memiliki kejiwaan yang labil bisa mengalami sakit atau gila ketika mendengar tentang tariu ini. Orang-orang yang sudah dirasuki oleh roh para leluhur akan berubah menjadi manusia dan bukan manusia. Sehingga dalam kondisi perang, darah hati korban yang dibunuh akan dimakan. Namun di luar situasi perang, orang Dayak tidak pernah memakan manusia. Menurut cerita turun-temurun, mangkok merah pertama kali beredar selama perang melawan Jepang di masa lalu. Kemudian kembali digunakan ketika pengusiran orang Tionghoa di daerah-daerah suku Dayak pada tahun 1967. Pengusiran tersebut bukanlah perang antar etnis, melainkan lebih banyak memiliki muatan politis, karena saat itu Indonesia sedang menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Terakhir, mangkok merah juga digunakan dalam konflik horizontal antara suku Dayak dan suku Madura. Menurut kepercayaan suku Dayak, terutama di pedalaman Kalimantan, yang disampaikan secara lisan dari nenek ke bapak, dari bapak ke anak, dan terus berlanjut hingga saat ini tanpa tertulis. Dikatakan bahwa asal-usul nenek moyang suku Dayak diturunkan dari langit yang ketujuh ke dunia ini dengan Palangka Pulau. Palangka memiliki arti suci dan bersih, sedangkan Pulau Palangka merupakan sebuah tanduk suci atau gandar yang terbuat dari emas. Tanduk tersebut diturunkan dari langit yang sering disebut anca atau kalangkang. Itulah sekelumit pembahasan tentang asal-usul suku Dayak dan budayanya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jika Anda menyukai video ini, silahkan berikan like-nya. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman-teman Anda yang lain. Terima kasih telah menonton.